Oke, selamat sore teman-teman semua. Jadi pada hari ini kita akan mencoba ya membahas, mereview pergerakan IHSG kita seminggu terakhir, yang dimana pada perdagangan hari ini ditutup 0,72% ya. Jadi dibuka 6669, lalu ada high di 6712. Lalu low-nya di 6647 dan closing di 6701 ya. Nah, kita lihat sepanjang minggu pertama 2022 ini ya, Januari, dari tanggal 3 sampai tanggal 7 hari ini, indeks kita sudah menguat sebesar 1,72% ya, walaupun pada perdagangan 2 hari yang lalu di tanggal 5 ini sempat menyentuh harga tertinggi itu di 6738 ya, hampir menyentuh all time high sebelumnya. Nah, pada saat itu memang Arto yang menjadi salah satu pemacu penguatan ya. Nah, secara tren sendiri sebenarnya IHSG ini masih dalam tren sideways ya, dengan yang tertinggi itu masih di harga ini berapa nih? 6754 ya. 6754 ini belum mampu tertembus ya. Jadi kita berharap ya sama-sama di minggu depan itu indeks kita mampu menyentuh 6760, menyentuh all time high baru ya. Nah, kita lihat perdagangan hari ini didukung oleh inflow asing yang bukan lumayan lagi ya, luar biasa besar ya di BBCA. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi top frekuensi masih di saham SDMU ya. Ini top frekuensi menurut Philips Sekuritas Pro Trader. Nah, kita bisa lihat inflow asing itu ada di local foreign ya. Kita lihat inflow asing. Ini saya perlihatkan ya teman-teman. Nah, inflow asing ini terlihat di BBCA ya. Sebentar, saya sesuaikan dulu. Oke, di BBCA sendiri ini terlihat inflow asingnya sangat besar ya, lumayan. Bukan lumayan lagi, besar lagi ya. Ini sekitar 627 miliar masuk ke saham Bank BCA. Lalu yang kedua, posisi kedua ada BNI, posisi ketiga ada Arto, lalu selanjutnya ada PTBA dan KLBF ya. Sementara yang dijual asing itu ada BBYB, BBRI, Buka, SMMA dan Antam. Bahkan ASI juga ikut dibuang 11,9 miliar. Ya, begitu ya teman-teman ya. Jadi harapannya inflow asing BBCA ini masih mendukung penguatan indeks di minggu depan. Untuk saham-saham pilihan teman-teman bisa dipantau, salah satunya ada ini, kita lihat ya, saham-saham konstruksi juga minggu-minggu depan ini sepertinya akan mulai rebound. Namun waskita masih belum bergerak karena masih terkait dengan red issue yang belum terselesaikan ya. Nah, pilihannya ada di salah satu yang memang lebih menarik, itu adalah Wika ya, teman-teman bisa lihat, perhatikan. Wika hari ini berhasil menembus resistance ya. Nah, saya coba gambar ya. Ini menembus resistance di 1050 dan berhasil closing di 1150, resistance 1150. Nah, strategi untuk minggu depan teman-teman bisa buy on weakness ya di 1150 ya, dengan target penguatan selanjutnya itu di harga 1200 sampai di 1240 ya. Jadi didukung oleh laporan keuangan yang akan rilis ya,
laporan keuangan annual ya, teman-teman bisa trading buy nanti pada saat hari Senin. Lalu ada saham yang kedua yang bisa kita perhatikan adalah teman-teman bisa perhatikan mana dia list saya ya. Ya, ini kertas juga, emiten kertas juga lumayan ya hari ini, dan ini ada pola triangle ya teman-teman ya. Jadi di TKIM ini membentuk pola ascending triangle ya. Teman-teman bisa pantau. Seperti biasa, plan nanti kita akan kirimkan ya secara terpisah. Teman-teman mungkin melihat video ini membuat catatan bisa. Tidak sempurna ya triangle saya. Ya, jadi ini membentuk ascending triangle. Harapannya jika seandainya di 7.800 ini tertembus, maka ada peluang uptrend kembali untuk TKIM ya di harga 8.600. Ya, teman-teman bisa ambil profit di 8.600 untuk target jangka menengah. Ini memang perjalanannya cukup panjang ya untuk uptrend kembali ya. Sama seperti TKIM, INKP juga ya. Jadi INKP terlebih dahulu menyentuh 8.500 dan target selanjutnya ada di 9.000. Untuk plan ya seperti biasa nanti kita akan coba buatkan. Nah, kita akan melihat yang saham-saham yang spekulatif ya. Kita akan review pergerakan agro. Nah, agro hari ini masih melanjutkan pelemahan, walaupun ini ada agro ini kita lihat ya, ini salah satu sekuritas yang saya gunakan juga. Saya gunakan 2 ya biasanya untuk dilihat Samuel. Nah, agro seperti yang saya sampaikan tadi pagi, ini ada asing itu buang barang itu sekitar 11,7 M ya di sesi 1. Tapi sesi 2 mencatatkan net buy ya sebesar 200 juta. Nah, artinya ini ada koleksi ya. Power buying-nya memang tidak langsung hajar kanan, tapi asing lebih cenderung di harga kiri, harga yang lebih rendah ya, karena ada sentimen ya. Jadi agro ini akan membuat aplikasi untuk bank digital. Meanwhile di mana Arto dan BBHI sudah memiliki ekosistem yang lebih matang lagi untuk bank digital. Nah, ini Arto beberapa waktu lalu kalau nggak salah Desember 28 apa 4 ya, target 18.000 dan ternyata hari ini 18.800. Yang selanjutnya sebenarnya ini ada target lagi ke 21.000. Tapi teman-teman jangan FOMO langsung buy, karena kita tunggu Arto ini koreksi sehat dulu baru kita beli. Untuk Arto sendiri kita review, mungkin ini tidak masuk watchlist minggu depan, tapi teman-teman bisa manfaatkan ya. Tips di trading Arto adalah seperti ini. Nah, ini kan kenaikan dari tren yang lumayan curam ya. Teman-teman bisa antri mungkin sekitar 18.000 ya. Lalu biasanya dia dibawa turun dulu menyentuh trend line ya, karena itu biasanya kalau trennya masih kuat, karena asing masih terus masuk di saham Arto, tapi memang ini volatile ya. Lalu untuk review selanjutnya sektor lainnya, konstruksi sudah, banking kita coba lihat yang masih belum naik. Nah, minggu depan teman-teman bisa jadikan watchlist atau kita bisa cicil buy di Bank BTN. Nah, BBTN ini mulai ada tanda-tanda pembalikan arah dari koreksi yang sebelumnya. Setelah menyentuh 1.800 koreksi kembali ke harga 1.700-an. Nah, kali ini kembali mencoba untuk berbalik arah dan memang secara tren memang masih sideways si BTN ini.
Untuk target jangka panjang BBTN, jika seandainya mampu kembali bertahan dan bahkan menembus area kotak ini, ya harapannya BBTN mampu ke arah 1819 ya, 1819, karena secara historical memang BBTN ini secara fundamental masih murah ya, dan tertinggi pada saat COVID ya, Maret itu berada di 2170. Teman-teman bisa perhatikan saham ini untuk minggu depan. Nah, untuk spekulasi saham-saham digital banking yang lainnya adalah masih di BBYB. Nah, BBYB hari ini justru terkoreksi setelah menyentuh 2.500 ya. Kemarin tanggal 6 Januari saya sampaikan bahwa target BBYB 2.500 secara jangka pendek, dan hari ini sudah dicapai, dan teman-teman juga bisa memanfaatkan ini untuk spekulasi buy minggu depan karena masih ada peluang untuk pullback ditarik ke atas, sekalipun ini akan lanjut ke bawah atau memang benar-benar berbalik arah uptrend gitu ya. Teman-teman bisa perhatikan nanti dengan target selanjutnya di 2610 seperti itu. Lalu saham-saham yang terkait dengan batu bara itu ada yang memang menarik menurut saya adalah ITMG ya. ITMG sendiri masih dalam kotak sideways. Nah, sideways ini memang agak lama ya kalau ITMG. Kita targetkan ITMG nanti bisa menembus area 2130 dan selanjutnya ke 2200 ya. Oke. Teman-teman nanti bisa langsung bertanya ya setelah menonton video ini. Teman-teman bisa langsung bertanya ke Telegram group ya. Nah, ITMG ini masih ada gap yang belum ditutup ya. Ya, 1 dan 2 ini ya. Teman-teman bisa perhatikan sini. Ini belum ditutup sempurna. Nah, teman-teman bisa manfaatkan untuk pembelian saham-saham big caps ini ya. Jadi lumayan, kita bisa bilang ITMG ini adalah big caps gitu ya. Oke, teman-teman, sekian saja singkat market review. Teman-teman selanjutnya bisa langsung kita berkomunikasi lewat Telegram supaya teman-teman lebih lebih jelas lagi ya. Kalau untuk di video mungkin kadang kurang efektif gitu ya, tapi kita bisa komunikasikan selanjutnya di video. Oke, terima kasih teman-teman, selamat belajar ya, dan tonton video-video lainnya yang ada di website kami, di dashboard teman-teman ya. Selamat sore, selamat beristirahat.